Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Rahayu M. Ahmad, NPM 022720111106. Baik, saya di sini diberi tugas oleh dosen saya, yaitu mata kuliah Pengauditan Manajemen. Beliau memberikan tugas kepada saya untuk menjelaskan sedikit tentang studi kasus. Maka dari itu, saya mengambil studi kasus pada PT Wana Arta Life pada tahun 2022-2023. Maka dari itu langsung saja di pembahasannya. Baik, pada awalnya perusahaan ini bernama Mahkota Abadi Life Insurance dan berubah nama menjadi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta pada tahun 1998. Perusahaan ini juga dikenal dengan nama PT Wana Arta Life. Perusahaan ini didirikan sejak tanggal 17 Mei 1974 yang telah menjalankan bisnisnya selama lebih dari 41 tahun dan berkantor pusat di Jakarta. PT Wana Arta Life menawarkan berbagai produk mulai dari asuransi dan kesehatan hingga investasi. Memberikan perencanaan keuangan kepada setiap individu dengan nilai utama pelayanan terbaik merupakan komitmen pada perusahaan ini. Namun, pada tanggal 5 Desember 2022, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha dari PT Wana Arta Life karena perseroan tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas atau yang disebut dengan risk-based capital, atau bisa juga dikatakan perseroan tidak mampu menutupi selisihnya antara kewajiban dan aset yang termasuk dalam kontribusi modal dengan mengendalikan pemegangan saham atau menarik investor. Menurut tim likuiditas PT Wana Arta Life, pihaknya telah menverifikasi jumlah klaim dari kreditur dan pemegang polis dengan total klaim gagal bayar mencapai 11,29 triliun. Verifikasi selesai, tagihan gagal bayar Wana Arta yaitu 11,29 triliun. Kasus gagal bayar perusahaan tersebut sudah terjadi sejak lebih dari 4 tahun. Dengan jumlah kerugian yang ditaksir mencapai 15,9 triliun. Penyebab dari kasus gagal bayar oleh PT Wana Arta Life diantaranya yaitu meningkatnya solvabilitas perusahaan yang masih menjadi kendala untuk perusahaannya. Kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan panjang dikenal sebagai solvabilitas. Apabila solvabilitas perusahaan tergolong rendah, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran kewajibannya yang sudah jatuh tempo. PT Wana Arta Life juga diduga melakukan penggelapan premi asuransi dengan melibatkan 7 orang petinggi perusahaan pada kasus gagal bayar pada tahun 2022. Para mediasi antara nasabah dari perusahaan asuransi dengan pihak manajemen perusahaan menjelaskan bahwa kurangnya pemaparan mengenai transparansi dalam kondisi perusahaan dan rencana pembayaran. Kurangnya transparansi dari perusahaan menyebabkan turunnya kepercayaan pemegang polis asuransi terhadap perusahaan tersebut. Akuntan publik atau AP dan kantor akuntan publik atau KAP yang mengaudit Wana Arta Life tidak menemukan bukti adanya manipulasi laporan keuangan, khususnya meningkatkan produksi produk asuransi sejenis saving plan berisiko tinggi. Pemegangan saham, direksi, dan dewan komisaris perusahaan Wana Arta Life terlibat dalam kegiatan manipulasi yang menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini membuat kondisi keuangan dan kesehatan perusahaan terlihat sesuai dengan standar, menjaga pemegang polis tetap berinvestasi tanpa mempertimbangkan risiko. Oleh karena itu, OJK memberikan sanksi berupa pembatalan tanda terdaftar untuk Abnunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan,
dan KAP Kosasih dan Nur Diaman Mulyadi Tjajo dan rekan dari KNMT. Pada tanggal 24 Februari 2023 melalui SK Dewan Komisionernya nomor KAP 5-NB1-23 dan KAP 4-NB, sanksi ini berlaku setelah pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Wana Arta Life dari 2014 hingga 2019 dengan alasan pelanggaran berat sesuai dengan regulasi pasal 39 huruf B PJOK nomor 3-P03-2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan PJOK 13 tahun 2017. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa akuntan publik atau AP dan kantor akuntan publik atau KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan Wana Arta Life serta mayoritas pemegang saham perusahaan melakukan pelanggaran etika profesi. Pelanggaran etika profesi dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan dan informasi finansial dalam perusahaan. Apabila terjadi penurunan kepercayaan masyarakat, maka akan terjadi dampak yang lebih serius seperti kerugian finansial perusahaan bagi investor, kreditor, dan pemilik bisnis. Pelanggaran etika profesi dari kasus perusahaan Wana Arta yaitu memanipulasi laporan keuangan perusahaan, pelanggaran objektivitas oleh akuntan publik, kurangnya profesionalitas dari akuntan atau KAP yang terlibat, serta kegagalan akuntan publik dan KAP dalam mendeteksi manipulasi. Pelanggaran etika oleh akuntan yang tidak ditangani dengan serius dapat menimbulkan risiko seperti rusaknya integritas pasar keuangan dan perekonomian secara menyeluruh. Oleh karena itu, akuntan harus mematuhi etika dalam profesinya serta memastikan adanya transparansi, keadilan, dan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pihak eksternal dan internal dalam perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau yang sering disebut IAI, berdasarkan Kode Etik Akuntan Indonesia, seorang akuntan mempunyai 5 prinsip etika dasar, yaitu objektivitas, integritas, dan kompetensi dan hati-hatian profesional. Kerahasiaan dan perilaku profesional. Objektivitas berarti bias, konflik kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain tidak mengganggu keputusan profesional atau bisnis. Integritas berarti sikap lugas dan kejujuran dalam semua pekerjaan dan hubungan bisnis. Kompetensi dan kehati-hatian profesional dalam mencapai dan mempertahankan pengetahuan perlu untuk menjaminkan atau organisasi memberi kerja mendapatkan layanan profesional yang memenuhi standar teknis terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar profesional dan teknisnya yang berlaku. Kerahasiaan berarti menjaga kerahasiaan informasi yang didapat dari hasil pekerjaan dan kemitraan bisnis. Sebaliknya, perilaku profesional adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku yang dapat merugikan profesi akuntansi. Kelima kode etik akuntansi tersebut harus dipahami, dimengerti dan diterapkan dalam setiap tindakan dari seorang akuntan. Apabila setiap akuntan memegang teguh prinsip dasar etika tersebut, maka tidak akan terjadi suatu penyimpangan, manipulasi, serta fraud dalam pelaksanaan tugasnya. Baik, saya di sini akan membacakan kesimpulan dan juga saran pada tahun 2023 PT Wana Arta Life. PT
PT Wana Arta Life mengalami kasus serius terkait manipulasi laporan keuangan yang mencerminkan kurangnya penerapan kode etik profesi dan prinsip integritas dalam konteks bisnis. Pelanggaran etika profesi memiliki potensi dampak negatif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan dan informasi finansial perusahaan. Dalam konteks kasus Wana Arta Life, pelanggaran etika profesi mencakup manipulasi laporan keuangan, ketidakobjektifan oleh akuntan publik, dan kekurangan profesionalisme dari akuntan atau kantor akuntan publik yang terlibat, dan kegagalan dalam mendeteksi manipulasi. Oleh karena itu, penting bagi akuntan untuk memenuhi standar etika dalam menjalankan profesinya, memastikan transparansi, keadilan, dan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan sesuai dengan Kode Etik Akuntansi Indonesia oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Terdapat 5 prinsip dasar, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Penerapan dan pemahaman yang baik terhadap kelima prinsip tersebut diperlukan dalam setiap tindakan akuntan. Selain itu, diperlukan audit komprehensif untuk menyelidiki masalah ini dan memastikan integritas serta transparansi dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya audit ini diharapkan akan muncul saran-saran, langkah-langkah, dan konkret untuk meningkatkan tata kelola keuangan serta menjamin keterbukaan keuangan perusahaan di masa depan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.